Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 2 kelas 11 OTKP dengan mata pelajaran sarana dan prasarana. Mari kita simak baik-baik. Tentang keselamatan dan kesehatan kerja. A. Pilihan ganda. Nomor 1. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material adalah sebagai berikut, kecuali A. Baju kerja, B. Helm sepatu, C. Kacamata, D. Sarung tangan, dan E. Petugas keamanan. Pasti kalian tahu jawabannya. Jawabannya adalah E. Petugas keamanan. Oke, kita beranjak ke soal nomor 2. Keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan di tempat kerja disebut A. Keamanan kerja, B. Keselamatan kerja, C. Kesehatan kerja, D. Hukum kerja, dan E. Prosedur kerja. Jawaban yang benar adalah A. Keamanan kerja. Kita menginjak ke soal nomor 3. Meningkatkan kinerja dan omset, mencegah kerugian, memelihara sarana dan prasarana adalah tujuan K3 untuk A. Karyawan, B. Perusahaan, C. Lingkungan, D. Bidang pekerjaan, dan E. Negara. Mari kita simak jawabannya. Jawaban yang benar adalah perusahaan. Kita menginjak ke soal nomor 4. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala, memasang gambar-gambar dan undang-undang keselamatan kerja adalah A. Kewajiban pimpinan perusahaan, B. Hak pemimpin perusahaan, C. Kewajiban tenaga kerja yang sedang dipekerjakan, D. Hak-hak tenaga kerja, dan E. Kewajiban Depnaker. Jawaban yang benar adalah A. Kewajiban pimpinan perusahaan. Soal nomor berikutnya. Spesialisasi dalam ilmu kesehatan, kedokteran, beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat bekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik maupun mental, maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum, merupakan pengertian kesehatan kerja menurut A. Pepkin, B. Dassler, C. Sumakmur, D. Larry Green, dan para kolega E. Mangkunegara. Jawaban yang benar adalah C. Sumakmur. 6. Berikut ini pengertian keselamatan kerja kecuali A. Keselamatan masing-masing, aman dan sehat di tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. B. Beban kerja yang meliputi beban kerja fisik maupun mental. C. Keadaan di mana seseorang merasa aman dan sehat dalam melaksanakan tugasnya. D. Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. E.
unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Jawaban yang benar adalah B. Beban kerja yang meliputi beban kerja fisik maupun mental. Kita menginjak soal berikutnya. Berikut ini penyebab stres kerja kecuali A. Perubahan organisasi, B. Tingkat kecepatan kerja, C. Lingkungan fisik, D. Pekerja yang terancam stres, dan E. Pekerja yang beresiko. Jawaban yang benar adalah E. Pekerja yang beresiko. Kita menginjak ke soal berikutnya. Beberapa undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. A. UU nomor 4 tahun 2000, B. UU nomor 1 tahun 1970, C. UU nomor 25 tahun 1999, D. UU nomor 22 tahun 1993, dan E. UU nomor 13 tahun 2006. Jawaban yang benar adalah B. UU nomor 1 tahun 1970. Kita menginjak ke soal berikutnya. Nomor 9. Berikut ini yang merupakan fungsi dari kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga, kecuali A. Memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. B. Memantau kesehatan para pekerja. C. Mengelola P3 dan tindakan darurat. D. Membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Dan E. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. Jawaban yang benar adalah E. Meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. Karena itu tidak termasuk ya. Oke, kita menginjak ke soal nomor 10. Menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan merupakan pengertian dari A. Tujuan K3, B. Arti K3, C. Peran K3, D. Hukum K3, atau E. Prosedur K3. Mari kita simak jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Peran K3. Kita menginjak ke soal nomor 11. Pada tahun berapa dikeluarkan peraturan tentang pelindungan tenaga kerja anak maksudnya, dalam industri di Perancis? A. 1995, B. 1841, C. 1880, D. 1935, atau E. 1920. Jawaban yang benar adalah B. 1841. Kita menginjak ke soal berikutnya. Pada tahun berapa Dies van het Somwezen diganti dengan Dies het Felix het Sozet? Wah, agak susah ini bacanya. Atau VT, atau pengawasan keselamatan kerja di Indonesia atau India Belanda pada waktu itu. A. 1847, B. 1905, C. 1910, D. 1920, atau E. 1925. Jawaban yang benar adalah E. 1925. Kita menginjak ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan hak dan kewajiban pekerja pada UU nomor 1 tahun 1940 kecuali A. Memakai alat pelindung diri, B. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan, C. Meminta kepada pengusaha agar melaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan, D. Menyatakan keberatan untuk bekerja apabila syarat-syarat K3 dan alat pelindung diri tidak memenuhi syarat,
atau E. Memasang poster-poster K3? Kira-kira jawaban yang benar mana? Oke, kita lihat sama-sama. Jawaban yang benar adalah E. Memasang poster-poster K3. Soal nomor 14. Tindakan pidana pelanggaran UU nomor 1 tahun 1970 dengan ancaman hukuman maksimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 100.000 tertulis pada pasal A. Pasal 14 ayat 1, B. Pasal 15 ayat 2, C. Pasal 16 ayat 2, D. Pasal 13 ayat 1, atau E. Pasal 14 ayat 4. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 15 ayat 2. Kita menginjak soal berikutnya. Alat yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung adalah A. Safety hose, B. Masker, C. Topi, D. Safety belt, atau E. Safety helmet. Pasti kalian udah tahu jawabannya. Jawaban yang benar adalah E. Safety helmet. Oke, kita menginjak soal nomor 16. Tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan atau K3 merupakan definisi dari A. Perlindungan kerja, B. Prosedur K3, C. SOP atau Standard Operation Procedure, D. Program kerja, atau E. Mekanisme kerja. Jawaban yang benar adalah B. Prosedur K3. Kita menginjak soal berikutnya. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan kecuali A. Tenaga kerja, B. Pengusaha, C. Tempat kerja, D. Perusahaan, atau E. Sumber bahaya. Jawaban yang benar adalah E. Sumber bahaya. Oke, kita menginjak ke soal nomor 18. Orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan pengertian dari A. Tenaga kerja, B. Pengusaha, C. Tempat kerja, D. Perusahaan, atau E. Sumber bahaya. Jawaban yang benar adalah A. Tenaga kerja. Soal nomor 19. Untuk mencegah efek radiasi, maka sebaiknya di layar komputer dipasang pengaman yang berupa A. Filter, B. Kaca pelapis, C. Rangkaian kawat, D. Kertas karbon, atau E. Kertas minyak. Jawaban yang benar adalah A. Filter. Oke, kita simak soal yang terakhir. Berikut ini beberapa faktor penyebab timbulnya kecelakaan kerja kecuali A. Faktor nasib dari para pekerja, B. Faktor keterampilan perusahaan, C. Faktor lingkungan fisik tenaga kerja, D. Faktor kelalaian manusia, atau E. Faktor ketidakserasian kombinasi faktor-faktor produksi dan yang dikelola oleh perusahaan. Jawaban terakhir ini adalah A. Faktor nasib daripada pekerja. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi bersama Dani dengan video-video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan email ke @dani.wirianto@gmail.com. Oke, see you. Thanks. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.